Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG guru tertentu Bat 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ramnovi Sardila, SPD, NIM 2446363277, Program Studi Bahasa Indonesia, Universitas Ahmad Dahlan. Saat ini saya akan melaksanakan video pembelajaran di SMP Negeri 1 Atap Tanah Garo, mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks prosedur di kelas 7. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak ibu yang hebat? Hariku, pikiranku, tubuhku, Oke, sebelum memulai pembelajaran, kepada ketua kelas, siapkan kelasnya terlebih dahulu. Siap, gerak. Beri salam kepada ibu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yabqahul qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman maqulan birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Untuk meningkat rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kepada anak ibu yang biasa memandu lagu, silakan maju ke depan. Kepada yang lain, silakan berdiri. Ya Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Ibu akan absen terlebih dahulu. Kelas 7 mana suaranya? Iya, iya, ya. Lihat kanan dan kirinya. Iya, iya, ya. Adakah kursi tak berpunya? Ada semua. Alhamdulillah hari ini kita anak ibu masuk semua. Sebelum memulai pembelajaran,
silakan keluarkan buku bahasa Indonesia yang berkaitan dengan pelajaran bahasa Indonesia. Silakan dikeluarkan. Agar lebih semangat, marilah kita melakukan ice breaking. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Sudah siap untuk belajar? Siap. Siapa di sini yang pernah membuat sesuatu? Ayo, siapa yang pernah membuat sesuatu? Apa? Misal contohnya apa, Deka? Pesawat kertas. Pesawat kertas. Terus siapa lagi? Siapa yang pernah membuat sesuatu? Ayo, pengalaman kalian yang pernah membuat sesuatu siapa? Ayo, angkat tangan. Misal, Bu, saya pernah bikin bakso. Atau, Bu, saya pernah masak nasi goreng. Misal, ayo, siapa lagi? Ayo. Apa, Email? Pernah membuat mie rebus. Ayo, siapa lagi yang pernah membuat sesuatu? Ayo. Nah, misal membuat mie rebus, apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan? Mie. Terus apa lagi? Air. Apa lagi? Kuali. Terus pertama-tama masukkan apa kalau membuat mie rebus? Air. Terus mie. Apa lagi? Nah, yang kalian sebut itu termasuk ke dalam teks prosedur. Pada hari ini kita akan melakukan pembelajaran tentang materi teks prosedur. Apa saja tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, mengidentifikasi struktur teks prosedur. Kedua, menganalisis bahan-bahan yang ada di dalam teks prosedur. Yang ketiga, menyusun teks prosedur secara sistematis. Dan yang keempat, menyampaikan teks prosedur secara lisan maupun tulisan. Untuk membuat kalian lebih paham, Ibu akan menampilkan sebuah video. Silakan ditonton. Assalamualaikum sahabat yang ada di rumah. Hari ini kita akan membuat teh manis. Siapkan alat dan bahannya. Air panas, teh, gula, dan sendok. Yang pertama, masukkan teh ke dalam air panas. Kemudian kita masukkan gula sesuai selera. Aduk-aduk perlahan sampai warna air berubah menjadi kemerahan. Teh manis sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba membuat teh manis bersama Bunda di rumah. Assalamualaikum. Nah, apa yang kalian lihat dari video tersebut? Cara membuat teh manis. Apa saja bahan-bahan yang ada di dalam pembuatan teh manis? Oke, terus langkah-langkah yang dilakukan dalam pembuatan teh? Yang pertama, masukkan gula. Terus setelah masukkan gula, apa lagi? Aduk perlahan. Setelah diaduk, siap disajikan. Setelah siap disajikan, diminum. Oke.
Agar kalian lebih memahami lagi, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang teks prosedur. Teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan dalam membuat sesuatu secara sistematis. Apa saja yang ada di dalam teks prosedur? Teks prosedur ini tentu memiliki struktur. Struktur yang ada di dalam teks prosedur yang pertama yaitu tujuan. Nah, apa tujuan dari pembuatan teks prosedur? Yaitu untuk mencapai sesuatu. Kedua, ada material. Apa itu material? Seperti bahan yang ada di dalam itu, alat-alat yang digunakan dalam pembuatan sesuatu. Yang ketiga, ada langkah-langkah. Langkah-langkah ini yaitu cara membuatnya. Contohnya tadi, bikin nasi goreng. Contoh bikin nasi goreng. Bisa nggak bikin nasi goreng tuh kecapnya terlebih dahulu dimasukkan? Nggak. Tentu apa yang pertama dimasukkan? Nasi. Yakin nasi? Minyak. Nah, itu yang dinamakan langkah-langkah berurutan 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang terakhir yaitu penugasan ulang. Apa itu penugasan ulang? Yaitu manfaat dari teks prosedur itu sendiri. Misal kita membuat nasi goreng. Apa manfaat dari nasi goreng? Ayo, apa manfaatnya? Kita menjadi kenyang. Ada nggak orang sudah makan nasi goreng masih lapar? Tidak kan? Nah, jadi itu salah satu manfaatnya kita menjadi kenyang. Oke. Contoh teks prosedur. Nah, ini seperti yang di video yang Ibu tayangkan tadi. Yang pertama, cara membuat teh manis. Yang pertama, ayo. Siapkan gelas dan sendok. Setelah itu masukkan teh ke dalam gelas. Ketiga, tuangkan air panas. Keempat, tambahkan gula. Yang kelima, aduk merata. Keenam, sajikan. Di sini ada yang tidak bisa membuat teh manis? Bisa semua kan? Oke. Setelah Ibu memaparkan materi kita, adakah yang ingin bertanya? Ayo, silakan bebas. Misal, Bu, apa saja bahan-bahan dalam membuat teh manis? Misal, atau Bu, saya masih bingung dengan struktur teks prosedur. Ayo, siapa yang ingin bertanya? Ayo, boleh, silakan. Di mana yang kurang mengerti, boleh tanyakan. Ayo. Ayo, siapa yang ingin bertanya? Ayo, boleh, silakan tanyakan. Atau sudah paham? Sudah paham semua? Sekarang Ibu yang nanya kalian kalau kalian sudah paham. Nah, ayo, mau bertanya atau Ibu yang bertanya? Saya, Bu. Apa, Eza? Saya lagi kebingungan cara membuat teh manis. Cara membuat teh manis. Nah, yang pertama disiapkan apa dulu? Cara membuat teh manis. Ada teh, gula, air. Nah, ini kan sudah ada contohnya, Eza. Nah, ada pertanyaan yang lain lagi? Sandika.
contoh struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot. Kok anekdot sih? Struktur teks prosedur yang pertama apa? Ayo, masih ingat nggak? Ayo, apa? Struktur teks anekdot yang pertama apa? Ayo, siapa yang tahu? Ada tujuan. Setelah itu apa lagi? Apa? Setelah itu apa lagi? Ada material. Terus selanjutnya apa lagi? Langkah-langkah. Oke, bagus. Selanjutnya, setelah langkah-langkah, ayo apa? Penugasan ulang. Nah, katanya sudah ngerti tadi. Ayo, sekarang Ibu tanya sekali lagi. Apa manfaat dari teks prosedur? Ayo, siapa yang bisa? Manfaatnya? Manfaat dari teks prosedur, ayo. Misal, manfaat buat nasi goreng apa? Buat kita jadi kenyang. Nah, terus bahan-bahan membuat nasi goreng apa? Minyak. Terus apa lagi? Oke. Nah, yang kalian sebut itu tadi adalah bahan-bahan, itu termasuk struktur teks prosedur yang keberapa? Ayo. Kedua, yaitu material. Ada yang belum mengerti? Sudah mengerti? Sudah. Kalau kalian sudah mengerti, Ibu akan membagikan kelompok sesuai dengan minat kalian masing-masing. Di sini siapa yang suka membuat kreasi dari kertas origami? Oke, turunkan tangannya dulu. Yang suka makan nasi goreng atau masak, misal, Ibu saya cuma bisa makan, nggak bisa masaknya, boleh angkat tangan, ayo. Oke, tinggi-tinggi. Nah, kan Ibu nampak tuh. Siapa di sini yang suka makan mie, yang suka masak mie? Oke, nah Ibu akan membagikan kelompok sesuai dengan yang kalian sukai. Silakan duduk sesuai kelompok. Di situ kelompok membuat kreasi dari kertas origami. Terserah mau bikin apa. Di sini kelompok membuat membuat mie rebus. Di sini kelompok membuat nasi goreng. Silakan duduk sesuai minat masing-masing. Ayo. Sudah duduk sesuai minat masing-masing? Sudah. Ibu akan membagi ke kelompok, membagikan tugas sesuai yang kalian sukai. Nah, kelompok satu buat kelompok satu yang ini kan?
Kertas origami kelompok 1. Membuat mie rebus kelompok 2. Dan membuat nasi goreng kelompok 3. Silakan dikerjakan. Untuk kelompok yang membuat mie rebus, silakan ditonton video tutorial cara membuat mie rebus terlebih dahulu. Susah. Resep serta cara pembuatannya yuk sampai. Ada yang kesulitan? Kelompok 1 bikin apa? Pesawat. Oke. Ada yang kesulitan? Bisa kelompok 3. Kelompok 2 bisa?
Bisa kelompok 1? Ada yang kesulitan? Oke. Kelompok 2? Bisa kelompok 2? Oke. Kelompok 3? Kalau kurang mengerti silakan ditanyakan. Zumar, ada apa? Email bisa, email? Kenapa sunyi sekali? Oke, Ibu lihat dari tadi banyak yang ngelamun. Sekarang kita melakukan ice breaking supaya lebih semangat. Oke, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sekali lagi, tepuk semangat. Semangat. Oke, nah, jangan suka ngelamun. Ayo semangat, lebih semangat. Kelompok 2 sudah? Belum. Oke, bisa mengerjakannya kelompok 2? Kelompok 3 bisa, kelompok 3? Kelompok 3 membuat apa? Nasi goreng. Masih ragu dengan langkah-langkahnya?
Atau sudah bisa? Kelompok 1. Wow, bikin pesawat. Kelompok 2. Cara membuat mie rebus. Nah, di sini ada bahan, alat, terus langkah-langkah cara membuat mie rebusnya. Bisa kelompok 2? Bisa. Oke. Ronald, ada apa Ronald? Ada yang kesulitan Sandika? Bisa. Bisa. Email. Bisa email. Sudah semua?
Dah, kalau sudah silakan maju perwakilan kelompoknya. Mulai dari kelompok, mau berurutan atau Aca? Aca, oke, Ibu Aca ya. Mulai dari kelompok 2. Ayo, kelompok 2. Perwakilan kelompok 2. Dah, ayo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan cara membuat mie rebus. Baiklah, saya akan menyebut langkah-langkahnya, alat dan bahan. Yang pertama, mie instan. Yang kedua, air secukupnya. Yang ketiga, panci. Yang keempat, kompor. Yang kelima, saringan. Yang keenam, mangkuk. Yang ketujuh, bumbu. Yang kedelapan, sendok. Yang kesembilan, garpu. Langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama, tuangkan air secukupnya ke dalam panci. Yang kedua, panaskan air hingga mendidih. Yang ketiga, setelah air mendidih, masukkan mie ke dalam panci. Keempat, rebuskan mie selama 2 atau 3 menit. Yang kelima, angkat mie menggunakan saringan. Yang keenam, masukkan bumbu ke dalam mangkuk. Yang ketujuh, aduk bumbu dan mie hingga rata. Yang kedelapan, tambahkan telur, sawit, daun, bawang, bakso, sosis sebagai pelengkap. Yang kesembilan, mie siap disajikan. Oke. Ada yang ingin bertanya? Ayo, silakan bertanya, ayo. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya. Perkenalan dulu, angkat tangan, perkenalan dulu, ayo. Dah, ayo. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya. Berapa lama merebus air? Nah, ayo jawab. Selama 2 atau 3 menit. Nah, paham kelompok 1? Ayo. Silakan tanya lagi Deka. Ayo Deka. Ayo, siapa yang ingin bertanya? Tadi Ibu dengar ada sawit ya dimasukkan. Sawit atau sawi? Sawi. Oh, mungkin Ibu yang salah dengar. Ayo. Siapa lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Ayo. Ayo. Apa Deka? Ayo. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, berapa lama merebus telur? Nah, berapa lama? 5 Pak Roni, 5 jam. 5 menit. Oh, 5 menit. Nah, Deka, cara merebus telur itu selama 5 menit. Oke. Terus siapa lagi? Atau kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompoknya sendiri? Oke, nggak mungkin ya. Kelompok 1 boleh bertanya lagi, silakan. Bebas, ayo. Ayo, tanyakan temannya di depan. Ada yang ingin bertanya lagi? Ayo Anissa, kenapa angkat tangan? Ayo silakan bertanya. Kami dari Giliran, cari yang lain lagi. Ayo, siapa? Zumar atau email? Ayo silakan. Jangan satu orang terus. Ayo, Zumar. Dah, terus siapa lagi? Sudah paham semua tentang membuat mie rebus? Sudah. Oke. Kawannya sudah paham, silakan ditutup. Inilah presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Beri tepuk tangan dulu kepada kelompok 2. Oke. Kelompok 2 cara membuat mie rebus. Nah, apa saja bahan-bahan yang digunakan dalam membuat mie rebus? Mie, terus air, sendok, terus panci, apa lagi? Kompor, apa lagi? Mangkuk, Telur, terus sawi, terus sosis itu sebagai pelengkap. Nah, terus apa? Langkah-langkahnya tadi apa? Kata temannya apa? Rebus air. Setelah itu masukkan mie. Apa lagi? Masukkan bumbu. Terus rebus telur. Terus terakhir masukkan sayur seperti sawi, terus bakso, sosis sebagai pelengkap tergantung selera masing-masing. Pernahkah di sini makan mie? Pernah. Ada enggak yang tidak pernah makan mie di sini? Misal, Bu, saya enggak suka mie. Tidak ada. Sandika suka mie? Sandika suka mie apa? Mie rebus atau mie goreng? Mie goreng. Tapi kawannya tadi bikin mie rebus. Besok kelompok 2 ada PR, bikin mie goreng lagi ya. Oke, selanjutnya kelompok 1. Ayo, silakan presentasi ke depan. Ke depan lagi nak, ke depan lagi. Oke. Nah. Oh, sorry. Kelompok 2 silakan ditampilkan hasilnya. Ini siapa yang belum? Guntingnya sudah selesai? Gimana tadi? Oke, makasih kelompok 2. Lanjut kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat pesawat kertas. Kertas apa? Kertas origami. Cara Oke. pembuatan pesawat dari kertas origami. Alat dan bahan. 1. Kertas origami. 2. Penggaris. 3. Gunting. Langkah-langkah. 1. Cari lembaran kertas berukuran persegi panjang kertas origami. 2. Lipat kertas menjadi 2 secara vertikal. 3. Lipat 2 sudut atas menuju lipatan tengah. 4. Lipat sudut yang sama sekali lagi sehingga lipatannya bertemu di garis tengah-tengah. 5. Lipat bagian atas sisi kanan dan kiri ke bawah sehingga sejajar dengan bagian bawah badan. 6. Selesaikan sayap dengan mengangkatkan sisi kanan dan kiri ke atas. 7. Pesawat siap diterbangkan. Apa ada yang ingin bertanya? Ayo, cara membuat pesawat dari kertas origami. Yang ingin bertanya silahkan.
Ayo, siapa yang ingin bertanya? Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, apa saja bahan yang dibutuhkan untuk membuat pesawat? Nah, Kertas origami, penggaris, dan gunting. oke. Ayo. Ayo silakan bertanya cara membuat pesawat dari kertas origami. Atau masih bingung dengan cara mereka? Boleh kita suruh mereka praktekkan ke depan? Nah, masih ada kertas origami? Jadi, Masih. Nah, coba buat di depan biar kawan-kawannya bisa melihat. Kertas segi empat, silakan dilipat. Nah, perhatikan temannya. Maju lagi nak, maju. Oke, biar temannya bisa melihat. Setelah dilipat, boleh dibuka kembali. Oke. Kemudian lipat seperti ini, kiri dan kanan atas. Dan lipat seperti ini. Lipat lagi. Dan buka lagi. Dan lipat seperti pertama, kiri dan kanan atas, dan lipat lagi. Untuk melipat sayap, lipatlah seperti ini. Dan buka seperti ini. Selesai dan terima kasih. Oke, bisa? Bisa. Tadi katanya perlu gunting. Kalau di situ pakai gunting ya? Oke. Ada yang bertanya lagi? Ayo, silakan. Ada yang ingin bertanya, silakan. Misal saya belum ngerti bahannya tadi apa aja, atau masih kurang paham cara ngelipatnya. Nah, ayo silakan tanyakan. Ayo, kelompok 2. Ayo, dari tadi perasaan ibu nggak ada yang bertanya. Ayo, silakan tanyakan. Kelompok 2. Atau kelompok 2 sudah paham? Ayo silakan tanyakan. Tanyakan kawannya, masih mau bertanya atau tidak? Ada yang masih ingin bertanya? Tidak. Oke. assalam. Ayo. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana hasil kelompoknya? Oke, beri tepuk tangan dulu kepada kelompok 1.
Sini hasilnya. Oke, mana? Oke. Ini apa namanya? Pesawat dari kertas origami. Apa saja bahan-bahan yang digunakan dalam membuat pesawat dari kertas origami? Kertas origami, penggaris, gunting. Oke. Terus cara membuatnya tadi? Masih ingat? Dilipat menjadi 2 bagian. Sama nggak hasilnya? Yang ini sama yang ini? Berbeda. Kenapa? Karena ini membuatnya tidak memakai gunting dan juga tidak memakai penggaris. Oke. Ada yang belum paham tentang pesawat dari kertas origami? Sudah paham semua? Sudah. Oke. Kelompok selanjutnya, kelompok yang presentasi selanjutnya kelompok 3. Ayo kelompok 3. Siapa yang baca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan cara membuat nasi goreng. Cara dan bahannya yaitu piring nasi putih, siung bawang putih, siung bawang merah, 1 butir telur, sendok kicap manis, sendok saus tiram, garam secukupnya, lada minyak goreng tomat, timun selada sebagai pelengkap. Cara membuat: panaskan wajan, tumis bumbu, masukkan telur, tambahkan nasi, tambahkan kecap, saus, garam, dan lada. Cek rasa, sajikan, tambahkan tomat, mentimun, selada ke atas nasi. Apakah ada yang ingin bertanya? Ayo, silakan yang mau bertanya. Silakan yang mau bertanya kepada kelompok 3. Oke. Piring nasi putih, siung bawang putih, siung bawang merah, 1 butir telur, sendok kicap manis, sendok saus tiram, garam secukupnya, lada minyak goreng, tomat, timun, selada. Oke, terus siapa yang ingin bertanya lagi? Ayo. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya. 1. Kelompok 1 ingin bertanya. Oke. Berapa lama menulis bumbu? Ayo, berapa lama menumis bumbu? Tidak. 2 menit. Oke. Ayo, siapa lagi yang ingin bertanya? Berapa lama menumis bumbu? 2 menit. 2 menit. Terus apa saja bahan-bahannya? Piring nasi putih, siung bawang putih, siung bawang merah, 1 butir telur, sendok kicap manis, sendok saus tiram, garam secukupnya, lada minyak goreng, tomat, timun, selada. Nah, siapa lagi yang ingin bertanya? Ayo. Ayo silakan yang mau bertanya. Boleh, ayo. Perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya.
Bagaimana cara memasak nasi goreng? Nah, ayo. Panaskan wajan, tumiskan bumbu, masukkan telur, tambahkan nasi, tambahkan kecap, saus, garam, dan lada. Cek rasa, sajikan, tambahkan tomat, mentimun, selada ke atas nasi. Ayo, siapa lagi yang ingin bertanya? Ayo silakan, boleh tanyakan apa saja yang berkaitan dengan cara membuat nasi goreng. Boleh 2 kali, ayo. Kalau masih belum ngerti, silakan bertanya lagi. Ayo, tanyakan kawannya. Masih ada yang bertanya tidak? Masih ada yang bertanya tidak? Tidak. Sudah paham? Sudah. Oke, dah. Silakan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu terlalu semangat ya. Beri tepuk tangan dulu kepada kelompok 3. Apa yang dipresentasikan kelompok 3? Cara membuat nasi goreng. Apa saja bahan-bahannya? Nasi, telur, kecap, minyak. Terus apa lagi? Piring. Oke. Lapar nggak lihat gambar nasi goreng? Lapar. Sudah paham dengan materi teks prosedur? Sudah. Tepuk tangan dulu kepada kita semua karena sudah memberi presentasi yang bagus. Masih semangat? Ayo kita ice breaking terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Sudah paham dengan materi tentang teks prosedur? Sudah. Teks prosedur itu apa? Ayo, katanya tadi sudah paham. Ayo, apa? Cara membuat sesuatu. Di situ ada strukturnya, ada langkah-langkah untuk membuat sesuatu agar dilakukan secara sistematis, secara berurutan.
Ayo berdiri dulu, sepertinya mulai tidak bersemangat. Ayo coba berdiri dulu. Kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Sebelum ibu memberikan tugas individu, kita ice breaking terlebih dahulu. Bisa nggak kalau maju? Coba keluar dikit dari apa tuh? Keluar sedikit dari tempat duduknya. Menghadap ke depan, oke? Bisa? Bisa. 1, 2, 3. Maju ke depan, maju ke depan, sambil tersenyum. Mundur ke belakang, mundur ke belakang, sambil tertawa. Ha-ha, digulung-gulung, digulung-gulung, bertepuk tangan, melompat, lompat, melompat, lompat, teriak hore, hore. Oke, sekarang silakan duduk ke tempat masing-masing. Beri aplaus dulu untuk kita semua. Untuk menambah pemahaman kalian tentang teks prosedur, ibu akan memberikan tugas secara individu. Bisa? Bisa. Bisa tidak? Bisa. Mana suaranya? Bisa tidak? Bisa. Oke. Tidak boleh kerja sama. Kerjakan sendiri-sendiri. Ayo, silakan kerja sendiri-sendiri. Jangan melihat punya teman. Tugas kalian, perhatikan. Apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Paham? Tuliskan yang dimaksud dengan teks prosedur. Teks prosedur adalah itu pokoknya sampai akhir. Yang kedua, sebutkan 3 struktur utama dalam teks prosedur. Bukan 3, 4. Tadi kan ada 4 kan, struktur utama dalam membuat teks prosedur. Nah, sebut 1 apa, 2-nya apa, 3-nya apa, 4-nya apa. Nah, yang ketiga, apa tujuan dari teks prosedur? Nah, tadi sudah dijelaskan kan, tujuan dari teks prosedur itu apa? Nah, sekarang silakan dikerjakan. Hafizah, kenapa Hafizah? Ya, sekolah kenapa tidak bawa pena? Besok bawa pena ya Hafizah. Kalau kita pergi ke ladang, apa yang dipakai? Topi. Kalau kita mau mancah, apa yang dibawa? Parang. Nah, kalau kita sekolah, apa yang harus dibawa? Buku, pena, alat tulis. Nah, kalau kita ke sekolah tidak bawa pena, tidak bawa buku, gimana cara belajar? Nah, besok jangan lupa bawa buku, pena, perlengkapan belajar ya. Jangan sampai ketinggalan, malamnya diperiksa. Ayo.
Jangan mencontek, kerjakan masing-masing. Eza, apa ada kendala? Ayo. Bisa, Sandika. Anissa, ada kesulitan? Ayo. Sudah, Deka? Oke. Jangan melihat punya teman, percaya dengan kemampuan diri sendiri. Fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Fokus kemana? Ke tugas. Oke.
Sudah? Sudah semua? Oke, kumpulkan kembali. Sudah dibikin nama semua kan? Nah, bikin. Gimana Ibu mau nilai kalau tidak ada nama? Ini siapa tadi? Jangan lupa nama. Email sudah selesai email? Dah, Hafisah? Oh, belum. Ayo, ini sudah selesai? Sudah. Musnah. Ayo kerjakan musnah. Oke, sudah selesai kan? Hafisah sudah? Sudah, oke. Sudah paham dengan teks prosedur? Sudah. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan tentang materi teks prosedur? Ayo, siapa yang mau maju ke depan untuk menyimpulkan apa itu teks prosedur? Atau kita sama-sama? Sama-sama, oke. Apa itu teks prosedur? Langkah-langkah untuk membuat suatu. Sebutkan struktur yang ada di dalam teks prosedur. Ada apa tadi? Tujuan. Apa itu tujuan? Untuk membuat sesuatu. Yang kedua apa lagi? Material. Apa itu material? Alat dan bahan. Yang ketiga apa? Langkah. Apa itu langkah-langkah? Cara membuat sesuatu. Yang terakhir ada apa? Penugasan ulang. Penugasan ulang itu apa? Apa tadi, ayo? Penugasan ulang yaitu manfaat dari membuat sesuatu. Kalau kita membuat ini tadi kelompok 1 membuat pesawat, apa manfaatnya? Ayo, apa manfaat dari membuat pesawat nih? Ya untuk kita main, bisa diterbangkan. Nah, terbangkan. Terus kelompok 2 membuat mie rebus. Apa manfaat dari membuat mie rebus? Perut menjadi kenyang. Kelompok 3 cara membuat nasi goreng. Apa manfaat dari nasi goreng? Membuat kita menjadi kenyang. Oke. Setelah ini Ibu akan bertanya kepada kalian. Bagaimana pembelajaran hari ini? Senang tidak? Senang. Apa saja hal yang menarik di dalam pembelajaran hari ini? Ayo, yang menarik yang kalian temukan dalam pembelajaran ini, silakan sebutkan apa? Mengetahui cara membuat nasi goreng, mie rebus, pesawat kertas,
teh manis. Oke. Senang tidak dengan metode pembelajaran seperti ini, berkelompok seperti ini? Senang. Oke. Nih, siapa yang mau ini? Atau untuk ibu? Untuk ibu. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada kita semua. Tepuk tangan dulu untuk kita semua hari ini. Ibu mengucapkan beribu-ribu terima kasih karena kalian telah antusias mengikuti proses belajar pada hari ini. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, materi kedepannya yaitu materi kita kedepannya yaitu tentang kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks prosedur. Nah, tadi kita sudah mempelajari apa itu teks prosedur, terus struktur yang ada di dalam teks prosedur. Nah, kedepannya untuk pertemuan selanjutnya yaitu tentang kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks prosedur. Minggu depan kita lanjutkan lagi. Siap? Siap. Oke. Ibu akhiri. Sebelum ibu akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan pimpin doanya. Siap, gerak. Beri salam kepada ibu guru kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman maqulan birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Dah. Hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini. Sebelum kita meninggalkan kelas, marilah kita mengucapkan alhamdulillah.